Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Tjarul Saleh. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Tjarul Saleh, pejuang dan politikus. Tidak diragukan lagi, fitnah memang lebih kejam daripada pembunuhan. Oleh Partai Komunis Indonesia, PKI, ia difitnah dengan melaporkan rencana-rencana tertentu PKI kepada Presiden Soekarno. Ia kemudian menjadi sasaran serangan PKI melalui Koran Harian Rakyat yang menyebutnya sebagai Antek Central Intelligence of America, CIA. Namun, setelah meletus dan gagalnya gerakan 30 September, ia dituduh terlibat dan disebut komunis oleh orang-orang yang anti-komunis. Tidak hanya mendapat fitnah yang unik tersebut, ia juga dituding melakukan tindak korupsi senilai 5 juta dolar Amerika Serikat. Dia adalah Tjarul Saleh. Tjarul Saleh nama lengkapnya Tjarul Saleh Dato Padukoradjo, dilahirkan di Sawah Lunto, Sumatera Barat, pada 13 September 1916. Ayahnya seorang dokter bernama Ahmad Saleh dan ibunya bernama Zubaidah binti Ahmad Marzuki. Semasa kecil, Tjarul Saleh diasuh oleh Sulaiman Radjo Mudo yang terhitung uaknya di Lubuk Jantan. Pada usia 8 tahun, Tjarul Saleh kembali bersatu dengan ayahnya dan bersekolah di Europese Lagere School, ELS. Setamat dari ELS, dia melanjutkan ke Hoge Burgerlijke School, HBS, bagian B di Medan. Pada Agustus 1934, dia pindah ke Jakarta dan meneruskan sekolah di Koning Willem Drie, KW3, yang sering pula disebut HBS 5 tahun. Pada 1937, ia melanjutkan pendidikannya ke Rex Hoge School, Sekolah Tinggi Hukum. Figur yang terkenal pemberani, militan, dan radikal itu bergabung dengan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI, dan menjabat sebagai Sekretaris I sebelum akhirnya menjadi ketua. Secara tegas, Tjarul menyebutkan tujuan PPPI adalah Indonesia merdeka. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, ia menyusup kejawatan propaganda Jepang dan mendapat kedudukan sebagai penasehat atau sanyo. Berbeda dengan tokoh-tokoh tua Indonesia, Tjarul Saleh menghendaki Indonesia selekasnya mengumumkan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia sendiri dan tidak tergantung kepada Jepang atau siapapun. Karena itu, ketika Jepang menyatakan takluk kepada sekutu, ia dan Sukarni mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, setelah sebelumnya menculik Dwi Tunggal itu ke Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta pun akhirnya mengumandangkan proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ketika Belanda melancarkan agresi kedua, Tjarul Saleh keluar dari Yogyakarta dan melakukan perang gerilya di Sanggabuana, Jawa Barat, bersama Laskar Rakyat. Sikapnya yang sangat militan dengan tidak bersedia berhubungan dengan Belanda dalam bentuk apapun membuat Laskar Rakyat pimpinannya harus berhadapan dengan pasukan Belanda atau NICA, TNI, dan juga pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di TI ketika dilangsungkannya konferensi meja bundar. Meski Tjarul Saleh kemudian berhasil menyelusup masuk ke Jakarta, dia ditangkap pihak berwajib karena pengkhianatan bekas anak buahnya. Dia ditahan di penjara Paledang Bogor, kemudian dipindahkan ke berbagai rumah tahanan lainnya, seperti penjara Gang Tengah, Glodok, Bancai Bandung sebelum akhirnya dipindahkan ke Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Karena campur tangan Muhammad Yamin yang menjabat Menteri Kehakiman, Tjarul Saleh dibebaskan dan kemudian dikirim ke Bern, Swiss, dengan dalih tugas belajar selama 4 tahun dari tahun 1952 sampai 1956. Namun, akibat campur tangannya, Muhammad Yamin malah didepak dari jabatan menteri. Di luar negeri, Tjarul Saleh tetap berjuang dengan mendirikan Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI di Bonn, Jerman Barat. Pada Februari 1956, ia kembali ke tanah air. Kepeduliannya pada nasib bekas anak buahnya di Laskar Rakyat membuat Tjarul Saleh mengupayakan perbaikan nasib bagi mereka hingga akhirnya terbentuklah Legiun Veteran Republik Indonesia yang disingkat LVRI. Dia kemudian diangkat menjadi Menteri Urusan Veteran pada 9 April 1957. Selain itu, ia dianugerahi pangkat Jenderal Kehormatan. Dia juga pernah diangkat menjadi Menteri Perindustrian dan Menko Pembangunan, serta menjadi Wakil Perdana Menteri III pada 1963. Ia sempat pula memangku jabatan sebagai Ketua MPRS. Ketika meletus pemberontakan G30S, Tjarul Saleh tengah berada di Beijing, Cina. Tjarul Saleh yang sangat anti-komunis bertekad akan mengadakan perlawanan dari luar negeri, Thailand, jika PKI menang. Namun, setelah mendapat kabar PKI dapat digulung dan pulang ke tanah air,
Ia justru dimasukkan dalam daftar hitam setibanya di Indonesia karena dicurigai terlibat gerakan 30 September. Tuduhan selanjutnya yang dikenakan padanya adalah melakukan tindak korupsi 5 juta dolar AS pada proyek petrokimia di Gresik. Charul Saleh dikenakan tahanan rumah pada 16 Maret 1966 dan selanjutnya ditahan di rumah tahanan militer di Jalan Budi Utomo, Jakarta pada tanggal 16 April 1966, hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir pada Rabu, 8 Februari 1967. Jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet, Jakarta. Sepeninggalnya, Presiden Soeharto menyatakan dalam surat belasungkawa bahwa Charul Saleh tidak terlibat G30S. Namun yang masih perlu dijelaskan adalah pertanggungjawaban masalah ekonomi. Perkara ekonomi itu pun akhirnya ditutup oleh pemerintah pada 29 April 1967.